Kamu suka merhatiin nggak sih kalau tisu toilet biasanya berwarna putih? Tapi dulu, warna ini kurang digemari. Pada tahun 1950-an, tisu toilet berwarna mulai dijual di pasaran. Pembeli bisa memilih tisu warna pink, biru, kuning, hijau, atau hitam biar cocok sama interior kamar mandi mereka. Tapi kemudian, banyak dokter mulai mengaitkan pewarna tisu toilet dengan kenaikan risiko kesehatan. Pewarna ini juga menghambat penguraian tisu toilet saat disiram, jadi bikin kloset mampet. Akibatnya proses produksi dan harga retailnya terlalu mahal dibandingkan tisu putih biasa. Dan akhirnya, permintaan tisu berwarna mulai turun. Coba perhatiin pola lucu ini deh. Mungkin kebanyakan orang nggak terlalu merhatiin aspek estetika pada tisu toilet, tapi pola ini tetap ada. Ada yang bilang itu cuma trik marketing, produsen menggunakan hiasan cantik supaya produk mereka kelihatan lebih estetik, dan supaya pembeli mengaitkan merek mereka dengan gaya hidup mewah dan elegan. Penjelasan lainnya lebih berkaitan dengan kegunaan tisu toilet. Pola ini bikin tisunya mengembang dan lebih gampang menyerap. Kamu pernah penasaran nggak? Kenapa ya tisu di toilet umum biasanya berkualitas rendah? Jawabannya tentu karena harganya lebih murah. Perusahaan juga membeli tisu berkualitas rendah dalam gulungan besar supaya nggak terlalu sering diganti. Langkah ini juga membantu mencegah pencurian. Ada aja ya orang usil yang suka nyuri tisu di toilet umum. Di sebagian toilet umum, saklar lampu biasanya dipasang di luar. Perusahaan konstruksi sengaja memasangnya di luar supaya lebih aman. Kamu tahu kan, listrik dan air bisa bikin kesetrum? Saklar juga dihubungkan ke listrik, jadi listriknya pasti akan mengalir ke saklar yang kena air. Saklar yang dipasang dengan benar pasti punya pengaman, tapi kebanyakan pemilik gedung nggak mau ngambil risiko. Inggris punya aturan keamanan saklar lampu yang jauh lebih ketat dibandingkan Amerika. Makanya di Inggris sering dijumpai saklar lampu yang terpasang di luar toilet. Meski begitu, kebanyakan kamar mandi di Amerika Serikat juga dilengkapi dengan sirkuit listrik khusus sebagai pengaman tambahan kalau terjadi korsleting. Saat arus listriknya berubah, sirkuit ini akan langsung mati. Kamar tidur biasanya menjadi tempat yang paling berdebu di dalam rumah. Kira-kira kenapa ya? Nah, jadi debu di kamar tidur biasanya berasal dari sel kulit, tungau debu, dan serat kain di spray, karpet, dan tirai. Kalau kamu punya anabul, bulu dan sel kulitnya juga bikin kamarmu semakin kotor. Tapi tenang aja, ada cara praktis untuk mengurangi debu di kamar. Rapihin tempat tidurmu setiap hari, bersihin kamar dengan vacuum cleaner, dan pel lantainya secara rutin. Keluarin karpet, perabot, dan dekorasi yang bisa jadi sarang debu. Perhatiin juga kualitas spray dan tirai yang kamu pakai, bahan yang lebih longgar lebih gampang memerangkap debu. Selain itu, jangan masukin anabulmu ke dalam kamar. Tapi kalau yang ini kayaknya agak sulit ya. Pembersih udara modern, AC, dan kipas gantung bisa bikin kamar tidurmu jadi lebih nyaman. Tapi jangan lupa dibersihin dong. Kalau sampai kotor atau tersumbat bulu dan polutan lain, filternya nggak akan efektif menyaring debu sehingga kamarmu tetap kotor. Masih ngomongin soal debu nih, kamu tahu kan kalau kamu bisa ngebersihin pinggiran sapu dengan pengki? Bagian beralur ini ternyata nggak cuma hiasan loh, tapi bisa dipakai sebagai pembersih. Saat kamu pakai kacamata, gagang kacamatamu ngebekas di telinga sampai berminggu-minggu ya. Itu berarti kacamatamu nggak sesuai sama kepalamu. Ukurannya terlalu sempit dan kalau terus dipaksain, kamu bisa kena iritasi dan sakit kepala. Gagang kacamata yang nekuk ke belakang telinga bisa menekan bagian tengkorak yang rapuh. Jadi saat milih kacamata, kamu perlu mastiin ukuran gagangnya pas dan sesuai sama kepalamu. Untuk mengatasi masalah ini, kamu bisa minta bantuan ahli kacamata. Jadi sebaiknya jangan coba-coba lakuin sendiri ya. Parutan kotak juga bisa dipakai dalam posisi horizontal. Dengan begini kamu bisa marut wortel dan keju dengan lebih nyaman. Kalau kamu mau marut bahan makanan lembut seperti keju kambing dan mozzarella, jangan lupa masukin dulu ke freezer selama 30 menit. Dan biar kejunya nggak nempel di parutan, tuang dulu permukaan parutan dengan sedikit minyak. Coba deh perhatiin sisi parutan yang paling jarang dipakai kayak gini. Kamu pernah pakai ini buat marut apa coba?
Bagian ini sebetulnya dipakai untuk ngiris, jadi lumayan berguna kalau kamu mau ngiris sayuran atau kentang sebelum diolah. Sedangkan lubang kecil yang mencuat ini bisa dipakai untuk marut kulit lemon atau bikin parutan halus. Kamu bisa pakai tips berguna ini dengan bantuan parutan agar lebih hemat. Daripada pakai sabun cuci biasa, beli aja sabun cuci yang lebih murah, lalu parut sedikit dan masukin ke mesin cuci. Arah bukaan kulkas ternyata bisa diganti loh. Di sebelah sini ada engsel tuh. Jadi kalau engselnya dipasang di sini, pintu kulkas akan ngebuka ke arah berlawanan. Tapi sebelum kamu nyobain trik ini, cabut dulu kabelnya dan baca baik-baik buku panduan yang sesuai ya. Aluminium foil punya permukaan mengkilap dan permukaan yang lebih kusam. Banyak orang mengira kalau ini bisa ngasih tahu mereka sisi luar dan sisi dalam foil karena sisi yang mengkilap lebih gampang memerangkap panas. Padahal nggak ada bedanya sih. Proses pembuatan aluminium foil bikin kedua sisinya kelihatan beda. Tapi fungsinya tetap sama aja. Aluminium foil nggak melulu dipakai untuk masak di dapur, kamu bisa memakainya saat nyobain trik baterai ini. Kalau kamu nggak punya baterai AA, pakai aja baterai AAA dan aluminium foil. Lalu masukin di salah satu ujungnya, trik ini bakal berfungsi karena baterai AA dan AAA punya tegangan yang sama. Kemasan take away makanan Chinese bisa disulap jadi piring. Lepas aja dua sisinya dan jatuhin ke atas meja. Oh ya, wadah dari karton ini dulunya bernama ember tiram karena awalnya memang dipakai untuk naruh tiram.